Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah membahas tentang akad muawadah ya pada saat kelas Zoom. Sekarang akad tabaru. Akad tabaru sudah saya jelaskan sedikit ya, juga perbedaannya dengan akad muawadah ya. Jadi akad muawadah itu akad bisnis, akad tabaru itu akad sosial. Akad tabaru, akad pemindahan kepemilikannya hanya pada salah satu pelaku akad tanpa mengharapkan timbal balik dari yang lain. Jadinya kalau akad muawadah itu akadnya dua arah ya, kedua belah pihak dapat timbal balik. Kalau tabaru itu cuma satu pihaknya aja, seperti hibah, wakaf, sedekah, dan zakat dan qorat. Terus yang contoh pertama adalah hibah. Hibah itu adalah kita memberikan sesuatu kepada seseorang ketika masih hidup. Jadinya mungkin bisa dibedain sama waris. Kalau warisan itu diberikan ketika seseorang sudah meninggal. Kalau hibah itu diberikan ketika orangnya hidup. Gitu. Jadinya kalau misalnya ada orang tua ingin memberikan rumah kepada anaknya, kalau dilakukannya ketika masih hidup ya berarti itu namanya hibah. Tapi kalau misalnya setelah meninggal ya berarti itu namanya warisan, atau yang bukan termasuk ahli waris namanya wasiat. Dan di bawah itu ada dalilnya dari hadis ya. Ini ilustrasi hibah ya, simpel aja, kayak orang tua memberikan rumah kepada anaknya ketika masih hidup. Next itu wakaf. Wakaf itu menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga zatnya, memutus pemanfaatan terhadap zat dengan bentuk pemanfaatan lain yang mubah yang ada. Jadinya wakaf itu seperti memberikan tanah kepada lembaga atau kepada orang tertentu, lalu orang tertentu itu bisa memanfaatkan tanahnya, tapi memanfaatkan tanahnya ini beda-beda pendapat ya. Ada yang hak miliknya menjadi mauquf alaih, yaitu orang yang diberikan wakaf. Ada yang hak miliknya tetap menjadi wakif si pewakafnya, dan jangka waktunya ada juga yang hak miliknya kepada Allah. Jadinya si wakifnya ini udah nggak punya hak lagi kepada harta wakafnya. Terus juga ada yang wakaf jangka waktu tertentu, ada yang wakaf mu'abbad, yaitu selamanya. Rukun dan syarat wakaf itu tadi wakif yang mewakafkan, mauquf harta yang diwakafkan, mauquf alaih penerima wakaf. Syaratnya takbid untuk selama-lamanya kecuali mazhab Maliki. Nah, makanya wakaf yang mu'aqqad itu yang dipakai zaman sekarang, yang ada wakaf cuman dalam jangka waktu tertentu, itu mengambil mazhab dari Maliki. Terus tanjis secara kontan, jadinya bukan aku mau memberikan wakaf sebuah rumah 2 lantai, tapi yang ada baru lantai 1 doang. Nggak bisa seperti itu, karena yang lantai atasnya belum ada uang nih untuk mendirikan misalkan. Itu nggak bisa seperti itu. Terus yang ketiga, kejelasan tempat peruntukan, yaitu ini kayak mewakafkan gedungnya untuk apa? Untuk sekolah harus jelas. Jangan untuk gedung nggak jelas, tahu-tahu nanti didiriin jadi ini sport center misalkan, padahal kan itu asalnya buat sekolah misalkan. Atau gedung itu tadinya untuk pesantren, karena nggak jelas, tahu-tahu didiriin sebagai jadi klinik, kan nggak bisa seperti itu. Nah, terus yang terakhir ilzam, bersifat mengikat ya, jadinya mengikat kepada mauquf alaihnya itu. Akad tabaru sudah saya jelaskan sedikit ya, juga perbedaannya dengan akad muawadah ya. Jadinya akad muawadah itu akad bisnis, akad tabaru itu akad sosial. Akad tabaru, akad pemindahan kepemilikannya hanya pada salah satu pelaku akad tanpa mengharapkan timbal balik dari yang lain. Jadinya kalau akad muawadah itu akadnya dua arah ya, kedua belah pihak dapat timbal balik. Kalau tabaru itu cuma satu pihaknya aja, seperti hibah, wakaf, sedekah, dan zakat dan qorat.
Dan korat dalam perbankan. Apakah ada korat dalam perbankan? Ada. Biasanya sebagai pelengkap kepada nasabah. Jadinya karena bank itu kan lembaga bisnis, dan korat itu akad sosial, jadinya nggak bisa jadi akad utama. Jadinya sebagai pelengkap. Kayak misalkan ada nasabah yang terbukti loyalitasnya membutuhkan dana talangan, ya udah diberikan. Gitu. Tapi ini hanya kasusnya sedikit ya. Terus fasilitas nasabah juga, misalkan dia punya deposito nggak bisa ditarik, ya udah dipinjemin dulu gitu. Terus sebagai produk untuk menyumbang usaha sosial, kayak biasanya sektor kecil ya. Kalau misalnya sektor besar pastinya pakai akad mudharabah, pakai akad investasi mudharabah, bukan korat. Namanya kalau ini korat al-hasan ya. Kalau itu buat sektor sosial yang kecil, tapi kalau yang yang besar itu biasanya nggak pakai yang ini. Ini skema korat di perbankan. Atau biasanya korat itu kayak misalkan akad untuk tabungan di bank itu kan ada akad wadiah dan akad ini ya, dan akad mudharabah. Biasanya akad wadiah itu ada yang bilang sebenarnya itu akad korat, yaitu kita nabung 10 juta ke bank, lalu pasti bank itu kan akan kalau kita misalnya mau narik duitnya pasti nggak duit yang persis ketika kita kasih. Pasti juga bank itu melakukan investasi juga, jadinya diputar juga duit kita yang ada di bank. Nah, makanya sebenarnya itu mirip dengan skema korat juga gitu. Jadinya seolah-olah bank meminjam duit yang kita tabung di bank untuk diputar lagi duitnya, lalu ketika kita mau ngambil, bank itu ngasih sesuai dengan jumlahnya, tanpa ada lebih, tanpa ada kurang. Oke, mungkin cukup sekian ya tentang akad tabaru ya. Bisa dicek kuisnya di Google Classroom ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.